doa itu lebih hebat daripada kemampuan kita sendiri. Bahkan diistilahkannya doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama khutbahnya. Semoga kita mendapat pahala karenanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersalawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat selamat. Kajian kita masih seperti dalam syairnya, zikir dan doa. Masuk dalam kategori zikir, istighfar, dan banyak sholawat. Mudah-mudahan sudah bisa diamalkan, karena amalan itu tidak perlu modal dan tidak perlu tenaga, juga tidak butuh waktu tertentu. Kapan saja itu dapat dilaksanakan. Sekarang kaji soal doanya sendiri. Nah, ini doa untuk kita. Jangan kita cuma punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, tapi mengandalkan kemampuan kita saja. Tidak ingin dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal doa itu lebih hebat daripada kemampuan kita sendiri. Bahkan diistilahkannya doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Agar doa ini kita lakukan dengan ilmunya, maka pagi ini kita mulai kaji soal doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma du'a faqad amarallahu bihi wa hassa alaihi wa raghaba fihi. Allah benar-benar menyeru ya untuk doa. Diseru kita ini berdoalah, berdoalah. Wa hassa, hassa itu apa namanya ya? Amaro itu menyeru, hassa. Kalau bahasa Jawanya itu menggegreh. Gegreh itu artinya mendorong dan mendorong. Apa tuh bahasa kitanya? Ya pokoknya lebih daripada sekedar menyeru. Kalau kita nyuruh tuh ke sana, tapi ayolah ke situ, ke situ. Nah, seperti itu. Itu hassa. Bukan hanya kita disuruh tapi didorong terus, diarahkan terus. Wa raghaba fihi. Dan Allah memotivasi. Itulah di sana tuh, perlunya kamu di situ tuh. Ada untuk kamu sana. Nah, seperti itu. Makanya jangan malas berdoa itu. Kapan saja, di mana saja, tentang apa saja. Kalau kata Nabi Musa, hatal milh fi matbahi. Sampai urusan yang paling kecil pun boleh minta sama Allah itu. Sekedar garam di dalam dapurmu. Mintalah, apalagi yang gede-gede. Dan kalau minta jangan kecil-kecil. Dengan Allah tuh minta yang gede. Ya Allah, jadikan anak keturunanku jadi presiden. Gitu. Jadi orang yang kaya, hartanya melimpah, menjadi orang yang berilmu setinggi-tingginya ilmu. Urusan agama, urusan syariat, selesai ya Allah dengan anak keturunan kami. Begitu, jangan minta yang kecil-kecil. Jadikan anak kami yang bisa menentukan hidupnya bangsa ini dengan syariatmu. Begitu yang diminta. Jangan pula mendikte Allah minta yang kecil. Ya Allah, bedeng aku ada 20, laku 10 be jadilah. Ini kecilnya mintanya macam itu. Lagi mepet nih hari ini. Minta yang gede, jangan yang kecil-kecil. Panjangkan umur saya ya Allah, gagahkan tenaga saya ya Allah. Saya ingin berjuang dan saya ingin berjihad di jalan Allah. Begitu. Kajian kita hari malam Rabu. Jangan kaget dalam catatan kita itu tidak ada keinginan untuk berjihad. Catatan sholat ada. Catatan baca Quran ada. Catatan sedekah ada. Pas giliran jihad, sedikit pun tak terbesit di dalam hati kita. Itu persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada niat, ya Allah jadikan anak-anak kami tentara-tentara yang membela syariatmu. Begitu. Di sana banyak orang yang engkau kabulkan doanya ya Allah. Di sana banyak orang yang engkau angkat anaknya menjadi presiden, yang angkat menjadi jenderal. Mengapa anak kami tadi diangkat jadi jenderal? Tapi jenderal yang soleh ya Allah. Jenderal yang memperjuangkan syariatmu ya Allah. Itu yang kita minta sekarang. Dan jangan kecil hati dengan doa itu. Jadi doa itu harus dibuat. Allah menyeru dan mendorong serta menunjuk. Tuh di sana tuh ada. Kamu mau apa? Kami jadi orang terkaya. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Kaya untuk modal membela agama. Kata Allah, ya berdoalah. Itu ke sana ayo berdoa. Tuh ada tuh di sana. Nah, seperti itu. Karenanya waktu-waktu kosong, apalagi ibu mendoakan anak ibu, mendoakan orang yang ada hubungan hak dengan kita, ada pertalian darah. Wong tua kita sudah nggak ada. Terbayang dengan jasa-jasanya.
Dari kecil kita dikandungnya. Kita dilahirkannya dengan berebutan nyawa, bersimbah darah, berkuah keringat, disusuinya dengan susah payah, dibesarkan sakit, diobati. Terbayang jasanya orang tua kita. Akhirnya kita hidup seperti ini, dari bodoh disekolahkan. Akhirnya kita menjadi orang yang punya posisi yang patut disyukuri dalam hidup karena jasa orang tua kita, ayah dan ibu kita. Belum lagi terang dunia ini. Kaki ayah kita sudah luka tersandung karena cari nafkah. Terbayang wajahnya. Kita doakan, ya Allah, ayah dan ibuku telah tiada. Aku masih ada di sini, ya Allah. Kesempatan aku minta kepadamu. Ampuni ayahku, ampuni ibuku. Jangan tidak pernah berdoa seperti itu. Masya Allah. Dengan doa itulah Allah nanti akan mengumpulkan janjinya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan kukabulkan. Dari kecil saya pengen pergi haji. Tapi rasanya nggak mungkin pergi haji itu dapat. Dalam hitungan fisik. Namanya masih kecil sudah ditinggal oleh orang tua, yatim. Di kampung kalau tengok orang mau pergi haji itu harus jual sawah. Harus jual kerbau. Sedangkan kita cuma sekolah dan ngaji. Tapi terus aja berdoa pengen pergi haji, pengen pergi haji. Dikabulkan oleh Allah. Di Lubuk Linggau ini dulu yang paling muda pergi haji Musirawas ini adalah saya yang pergi haji. Dan saya pergi haji sama sekali tidak tahu biayanya berapa. Sampai sekarang nggak mau tanya saya. Berapa ongkos haji saya berangkat? Tidak. Nah, itu karena doa. Yakinnya karena doa. Ketika saya dapat tanah, mendirikan pondok itu, nggak mudah itu. Pemerintah sendiri membagikan tanah ini paling banyak 2 hektar waktu itu. STKIP 2 hektar. SMP 2 hektar. SMA 2 hektar. 2 hektar. Tapi kami minta, ya Allah pengen lebih dari itu ya Allah. Karena untuk pesantren gak cukup segitu ya Allah. Dikasih 8 hektar. Ini bukan apa-apa. Hanya sekedar nunjukin bahwa doa itu hebat. Doa itu lebih hebat daripada usaha kita sendiri. Tapi doa saja tanpa upaya nggak cukup juga. Upaya terus tanpa doa sombong namanya. Doa terus tanpa upaya ngakali Tuhan namanya. Jadi ada doa dan ada upaya. Qala azza min qailin karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari firman-Nya yang sangat mulia. Apa katanya? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu semua ini. Ayo berdoa dan berdoa. Begitu seolah-olah Allah menyerunya. Tapi jangan salah berdoa. Kepada siapa doanya? Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tadarru'an, dengan tadarru'. Doanya itu dengan tadarru'. Merunduk. Jangan berdoa dengan asal doa. Wa khufyah, dan merintih, melirih. Doa dengan lirih. Assalamualaikum. Ayah lagi dinikan. Ayo sebentar ya. Jam 6 ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang tidak mau berdoa. Melanggar, salah satunya melanggar itu tidak mau menggantungkan diri nasibnya kepada Allah.
Jadi hidup ini jangan lepas dengan doa. Apalagi doa sesudah sholat tadi. Makanya kalau doa yang sesudah sholat itu mari kita lakukan sekhusyuk-khusyuk. Saya yakin bapak-bapak nih, saudara-saudara kita semua, ibu-ibu punya keinginan yang luar biasa, yang di luar kemampuan kita. Ada Bu ya? Ada kira-kira? Nah, jangan kecil hati, mintalah sama Allah. Minta sama Allah. Kalau sudah minta dengan tadarru dan khufyah, insya Allah dengan keyakinan, tunggu saja keyakinannya, pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi itu, minta anaknya menjadi presiden. Kalaupun tidak jadi presiden, tapi tujuannya jadi presiden itu untuk menyelesaikan syariat Allah di muka bumi ini, dia akan bisa menyelesaikan syariatnya tanpa sekalipun jadi presiden. Apalagi jadi presidennya sekali. Karena presiden itu bukan tujuan. Tujuannya adalah misi daripada kepresidenannya itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56 Allah juga menyeru begini. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sesudah bumi bagus. Sesudah bumi itu tertib, teratur, di sini gunungnya, isinya hutan, di sini sawahnya, di situ ladangnya, di situ lembahnya. Jangan kamu rusak. Pengertian rusak di sini lebih luas lagi. Malah tempat pembuangan airnya ditutup. Misalnya seperti itu. Karena ambisi ditambah ambisi lagi dalam hidup ini. Padahal hidup ini enggak terlalu lama. Selama-lamanya umat Rasulullah ini cuma 60-70 tahun. Bapak alhamdulillah sudah diberi hidup yang banyak. Kita ini enggak lebih dari itu. Kayaknya nih, kadang-kadang dalam pikiran ini hidupnya masih lama dalam perasaan ini. Ada begitu? Ada kira-kira? Masih lama hidup kita, masih panjang. Padahal kalau dihitung umur sudah 60 tahun. Tuh. Sudah 60 tahun, kalau mencapai 70 tahun itu tinggal 10 tahun lagi. Farul Razi, tidak lama lagi. 2 kali presiden aja, itu pun kalau mujur. Kalau nggak mujur, ya Allah, di YouTube tuh kita tengok masih muda-muda pada mati mendadak, numbur tiang listrik, ada yang kecelakaan, ada yang segala macam. Jadi, ayolah ingatlah dengan yang namanya umur ini. Kadang-kadang dalam sholat itu kapan sudah teringat dengan umur, dekat dengan kematian, mati sudah terbau-bau nih, mau mati nih. Nak begawe yang lain gak kuat lagi kecuali doa itulah. Doa, zikir, ngaji. Ya. Saya sekarang tuh ada istilah marom. Di dalam wong santri ini ada kitab yang namanya Bulughul Maram. Kitab yang merupakan kumpulan hadis yang mendasari tata cara pelaksanaan ibadah. Maram itu, bulugh itu artinya sampai kepada tujuan yang benar. Dan saya gunakan kalimat yang terakhir itu maram. Maram itu singkatan daripada majelis, rumah, masjid. Jadi maram, ya saya pakai itu sajalah. Usia kita ini sudah usia maram. Majelis, rumah, masjid. Itulah coba. Pakailah tuh Pak Bambang sambil bekerja sambil maram inilah. Apa tadi itu? Masjid, rumah, majelis. Itu saja.
Nak main sepak bola sudah nggak kuat lagi. Benar nggak tuh? Kemarin sepak bola kita kalah. Orang lain pada merana. Kalau saya mah ya nganggap yang terbaik aja lah dari Allah. Sebab gara-gara sepak bola menang, duit negara banyak habis. Benar nggak itu? Nah, dapat apa dari sepak bola untuk negara? Ayo, dapat apa? Ekonomi naik. Pendidikan bangsa terbina apa? Enggak juga. Dapat nama baik katanya. Nama baik sekedar itu, kejar-kejar itu riak juga kan? Kalau bagi kami, kalau olahraga untuk kesehatan setuju saya. Tapi kalau olahraga untuk merebut nama, sampai mana nama itu? Hah? Sampai mana nama itu? Kesenangan umat, kesenangan bangsa. Ada lagi yang menjadi kesenangan lain. Kesenangan apa? Kesenangan berdoa lah. Coba berdoa kita. Begitu berdoa dengan khusyuk, dengan tadarru', dengan khufyah. Aman ya Allah, anak saya lagi tidak sehat, saya doakan. Pasti Engkau akan berikan yang terbaik buat anak kita. Begitu. Apalagi pemainnya orang asing banyaknya. Hadiah sekian miliar dibawa oleh orang asing. Balik kemana? Duit dapat ngutang. Rakyat tetangga masih banyak miskin. Jadi saya tuh senang gak senang lah menang gitu. Atau kalau menang susah, kalah juga enggak tuh sedinian. Ini malah ditengok katanya ada yang mukul TV. Masya Allah, TV dipukul gara-gara. Ah itu enggak ngaji subuh itu. Nah, kalau ngaji subuh enggak juga lah ya. Duit 15 miliar satu tenaga yang menang misalnya kan. Coba tunjukkan pesantren beres galau. Ya nak. Nah, dibagikan fakir miskin wong senikan nih. Selesai 15 miliar itu ya. Jadi enggak usah jadi meratap nian salah sepak bola ya. Kalah sepak bola enggak usah diratapin. Malah alhamdulillah duit negara enggak habis. Katanya tidak nasionalis. Wah, nasionalis kita bukan hanya di situ aja. Ini nasionalis kita, nasionalisme ini mendidik kita. Ya enggak ya? Wad'u khaufa wa tama. Sekali lagi berdoalah kamu dengan khauf, rasa takut, wa tama dan rasa tamak. Takut kalau doa kita enggak dikabul. Tamak pasti doa kita dikabul. Itu maksudnya. Jadi kalau berdoa jangan yang habis doa terserahlah ya Allah nak dikabul. Ayolah dak dem, jangan. Berdoalah. Ibu punya anak. Ibu punya mantu yang barangkali perlu dididik oleh kita enggak jalan. Mintakan kepada Allah, berikan hidayah ya Allah pada mantu kita itu. Anak cucu kita. Jangan menganggap, saya ini bukan kiai. Oh tidak, ini tidak ada disebut kiai, tidak disebut ustadz. Siapa saja, berdoalah. Berdoa. Inna rahmatallahi qarib. Rahmat Allah itu dekat ada di hadapan kita. Tapi ada catatannya. Minal muhsinin. Dari orang-orang yang berlaku baik. Yang berlaku baik ini apa maksudnya? Ninggalin dosa besar. Jangan membiasakan dan terus-menerus dosa kecil. Dosa kecil tapi terus-menerus dibuat oleh kita. Dosa besar, apa dosa besar itu? Yang Bapak tahu, yang kira-kira kita ngerti. Apa dosa besar ini? Dosa besar ini ninggalin sholat. Itu yang paling utama. Kalau musyrik udah pasti itu. Kalau ada anak kita, ada mantu kita, ada istri kita tidak sholat di rumah itu, kita harus tahu mereka adalah pelaku dosa besar. Nah, orang yang tidak sholat ini doanya nggak dikabul memang, karena dosanya terlalu besar. Salahnya siapa? Salah kita. Kalau untuk anak ini kadang untuk sekolah bukan main loh. Hari Minggu pun kalau sekolah dibangunin. Tapi oleh karena tidak sekolah hari Minggu nggak dibangunin. Padahal ada sholat subuh.
Jadi yang dimaksud oleh Allah, doa dikabul itu dan rahmat Allah itu dekat dari kalangan orang muhsin. Muhsin itu siapa? Satu, tidak ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat, Masya Allah, dosa besar. Sekali saja tidak sholat, apalagi berhari-hari, apalagi berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, apalagi seumur hidup enggak sholat. Apalagi sampai mati, nauzubillah, enggak sholat. Laisa lahu hazzun min du'a'is shalihin. Begitu kata Rasulullah. Orang yang mati tanpa sholat, tidak akan ada bagian doa dari kalangan orang yang soleh. Apalagi dari kalangan tetangga semata-mata. Didoakan oleh orang soleh, bahkan didoakan oleh emaknya, didoakan oleh ibunya, oleh ayahnya. Ketika dia meninggal tidak sholat, laisa lahu hazzun min du'a'is shalihin. Karena itu ibu bapak, kalau ada dalam rumah tangga itu keluarga atau siapa saja dalam rumah kita enggak sholat, anggap itu masalah besar dalam keluarga kita. Harus ada upaya, tapi jangan pula tinggal doa. Mohon kepada Allah, ya Allah, demi keselamatanku ya Allah di hadapan-Mu, berikan hidayah kepada anak kami yang belum sholat. Jadi yang dikabulkan bukan doanya untuk anak, untuk ibu. Karena ibunya sholat. Karena bapaknya sholat. Kalau mendoakan anaknya, ya Allah, luluskan dia, ya Allah. Jadikan dia hidupnya berkah, makmur. Padahal dia tidak sholat, tidak akan dikabul oleh Allah. Menurut hadis itu. Tapi kalau ibu nyebut diri, ya Allah, demi aku, ya Allah, hamba-Mu yang dhaif ini, ya Allah. Karena ibunya sholat, berikanlah kami anak yang soleh. Berikanlah kami anak yang, nanti yang dikabul itu untuk ibu dan bapaknya yang sholat itu. Begitu. Kalau anaknya yang enggak sholat itu, selamatkan di kuburnya ya Allah, selamat, tidak mempan itu. Laisa lahu hazzun min du'a'is shalihin. Dan orang yang sholat itu sendiri, yang tidak sholat itu sendiri berdoa, tidak dikabul oleh Allah. La yusma'u lahu du'aun ilas sama. Dia, doanya orang yang tidak sholat itu tidak akan sampai ke langit yang pertama ini. Makanya jangan dianggap enteng walaupun anak kita ranking sekolahnya, cum laude lulusnya, tapi tidak sholat, masalah besar dalam keluarga kita. Itulah yang membawa wangsit tidak baik di dalam kehidupan nasib keluarganya. Ayo mulai, dia ngomong, ayo nak sholat, jawab dia. Ibu jangan doain buruk. Ayo nak, emak ngajak kamu baik. Sholatlah nah. Tidak nurut hari ini, besok ngomong lagi. Di tengah-tengah itu ibu berdoa untuk ibu sendiri supaya selamat dari anak yang tidak sholat. Terus aja begitu. Nah, didorong terus nih kalau Allah. Ayo anakmu nggak sholat, doakan supaya dia sholat untuk nasibmu sendiri. Begitu. Ada pembantu saja di rumah itu kalau nggak sholat, buat hati-hati, Bu. Rizki kita berkurang. Rizki kita berkurang. Mestinya kita dapat kesehatan yang sempurna, kesehatan kita terganggu karena adanya orang yang tidak sholat dalam rumah kita itu. Berikutnya Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah banyak nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu, berdoalah kamu biha dengan asmaul husna. Ini namanya firman menyuruh kita bertawassul. Jadi kalau ada orang yang katanya enggak boleh tawassul, itu biarlah mereka. Tapi kita tetap saja tawassul. Tawassul dengan asmaul husna ini. Tawassul dengan sholawat Nabi. Bagaimana tawassul dengan sholawat Nabi itu? Itu yang saya baca tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha atau tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu doa tawassul. Tawassulnya dengan apa? Dengan sholawat. Apa dasarnya? Ini dasarnya. Nama Allah dijadikan tawassul kita. Gitu.
Kita dapat ilmu langsung apa dapat tawasul? Ya tawasul, karena kita mendekati orang yang berilmu. Ya, berkat mendekat orang berilmu, dapatlah kita ilmu. Kalau kita nggak mendekat sama orang berilmu, apa dapat kita ilmu? Tidak. Kita dapat bau harum. Dari mana dapat bau harum? Dari orang yang memakai pakaian harum. Kita nggak pakai, tapi orang lain pakai, dapat juga tuh harumnya. Itu wasilah juga. Jadi kalau ada orang yang tidak pakai wasilah, ya silahkan saja. Kalau kami enggak pakai wasilah itu. Kadang-kadang wasilahnya masih hidup. Kami datang dengan orang alim, kami datang dengan orang yang soleh, atau kami undang sampai di tempat, tolong Pak doakan saya supaya saya disembuhkan dari penyakit saya. Gitu. Atau kita lihat orang ini ilmunya nggak terlalu banyak, tapi ibadahnya bagus sekali menurut kita. Jamaahnya terus, zikirnya dia terus, tangisi dosanya selalu kita pernah dengar. Kita datangi. Masih hidup tuh. Tolong pegang dada saya ini. Kok saya ini gemetar di dada ini. Tolong bacakan doa. Dibacakan oleh dia. Kita yakin doa kita ngamininya. Dia yang baca doanya. Begitu. Ya. Apalagi mak dewe. Mak yang rajin sholat. Ya Allah. Bagikan duit kita sama mak kita tuh. Ada 3 katanya ya. Rizki yang menyebabkan bertambah. Manakala rizkinya dibagikan sama 3 orang. Yang pertama, emak dan bak kita ikut makan dengan rizki kita itu. Jangan cuma untuk si sayang aja, sayang. Istri melulu. Istri harus. Tapi emak kita jangan sampai tertinggal. Tuh. Emak, bak. Macam mana kalau dibelikan rokok untuk bak? Nah, wallahualam kalau rokok. Kalau bisa mah jangan untuk rokoknya. Ya belikan saja seleranya yang lain. Sedang ke pasar ada ikan emas bagus, belikanlah ikan emas. Atau lagi masak enak nih, kalau misalnya dekat orang tuanya masak enak, teringat, wih emak makan apa ya? Apalagi zaman sekarang, angkat saja telepon, mak, apa gulai makan mak? Ini kami ini beli ikan 0,5 kilo, lemak nian pecahnya dimasak oleh budak ini, oleh makmanya budak ini, kirim. Yang kedua, anak yatim. Carikan anak yatim di sini nih. Misalnya, kita minta dia ikut makan rezeki kita. Baru yang ketiganya, orang-orang yang soleh. Ada orang soleh, berbagilah deh sedikitnya dengan orang soleh itu. Nah, kalau 3 ini ikut makan rezeki kita, Allah senang, Allah suka, rezeki kita akan berkembang. Ini saking pelitnya, rezeki dari jauh-jauh masuk rumah. Sudah masuk rumah, masuk kamar. Udah masuk kamar, masuk lemari. Sudah masuk lemari, masuk laci yang kecil lagi itu. Dikunci, tidak metu-metu. Sekali metu, habis dimakan ngengat. Tahu ngengat? Dimakan rayap. Subhanallah. Saking pelitnya. Padahal orang tuanya sendiri sakit. Perlu obat. Enggak terbeli obat. Masya Allah. Jadi, yang terakhir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan kepada kamu, Tuhanmu mengatakan, berdoalah kamu padaku, jaminan aku bakal ngabulkan untuk kamu. Nah, jadi berdoalah terus ya. Ibu-ibu, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Dari masalah kesulitan hidup sampai kepada masalah lapang hidup, berdoa. Syukur lapang hidup, tapi digunakan pula lapang hidup ini untuk kesyukuran. Apa kesyukuran? Untuk membela agama Allah. Tadi saya menyebut dosa besar adalah salah satu yang paling besar, ninggal sholat.
Dan yang kedua, yang paling besar, durhaka sama ibu bapak. Hati-hati. Dosa besar yang paling besar, dua ini. Tinggal sholat, durhaka sama ibu bapak. Baru yang lain ngikut. Apa? Judi, dosa besar. Minum khamr, dosa besar. Tapi sebesar-besarnya judi, sebesar-besarnya minum khamr, tidak lebih besar menyakiti hati orang tuanya. Sama dengan menyakiti hati Tuhannya. Seolah-olah seperti itu. Berpaling dari Allah. Rizkinya dimakan. Airnya diminum. Buminya dipijak. Ya, mataharinya dinikmati. Tapi suruh sujud saja. Enggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok orang yang tidak mau dekat sama Allah. Orang yang selalu melawan Allah. Dan mendurhakai ayah dan ibunya. Tengok saja hidupnya kayak apa. Dalam legenda cerita saja, orang gagah, orang hebat, matinya jadi batu. Di mana itu? Nah, itu gara-gara durhaka sama orang tuh. Hati-hatimu, ya. Saya pesan betul nih, kalaupun orang tua kita nyakiti kita, jangan kita berbalas dengan menyakiti orang tua. Jangan. Ya. Karena kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua, sekalipun orang tua itu nyakiti kita. Soal dia melakukan seperti itu urusan dia. Urusan dia. Saya berpesan saja supaya nasib kita baik. Tapi kalau kita bisa nyakiti orang tua itu, naudzubillah min dzalik. Jangan berharap nasib kita itu menjadi baik. Kalau sudah pernah terlanjur seperti itu, orang tua kita sudah meninggal, solusinya datangi kuburnya, datangi. Kalau jauh pun carilah ongkos untuk pergi ke sana. Sebab kalau kita datang orang tua kita itu, tengok kedatangan kita. Sebut sajalah kesalahan kita di depan kuburnya itu, mintalah maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai masalah kita sama orang tua. Itu. Jadi inilah kajian kita, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Ayo selalu berdoa. Berdoa dan berdoa. Sebelum sholat berdoa. Ya. Masuk waktu, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah panjangkan umur aku ketemu dengan sholat hari ini. Berdoalah. Apa saja tuh. Karena begitu waktu masuk, doa makbul. Apalagi doa sesudah azan. Antara azan dan qomat. Berdoalah situ. Berzikir, beristighfar, baca Quran. Sekalian masih di rumah, bacalah Quran. Apalagi sudah di masjid. Habis sholat, berdoa. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa kita saja. Doa bahasa kita tetap dikabul. Tapi jangan dikatakan bahwa Tuhan bukan wong Arab. Jangan. Berarti kalau Tuhan bukan wong Arab, wong mana Tuhannya? Wong perumnas nikan. Nah, sudahlah, berkata yang tidak bersiko di hadapan Allah. Jangan sekali-kali berani berkata yang mengandung resiko. Nauzubillah min dzalik. Saya kira inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Rasanya udah siang ini ya. Ada pertanyaan? Nah, udah siang ya, kita doa bersama saja. Lagi-lagi kita berdoa. Berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan kekhusyuan. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berkenan Engkau mengampuni dosa kami semuanya ya Allah. Dosa kami seluruhnya ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Mereka dalam menyayangi kami, dalam menafkahi kami. Nyerempet masalah dosa kepadamu ya Allah. Ini kami anaknya memohon kepadamu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Terimalah amalan baiknya ya Allah.
Mereka menyusui kami dengan ikhlas. Mereka mencari nafkah dengan ikhlas. Mereka tahan menderita, asalkan kami bahagia. Dan itu seruan darimu ya Allah. Itu pula ya Allah, titahmu ya Allah, mereka lakukan. Karenanya ya Allah, kesalahannya maafkan ya Allah. Terimalah segala amalannya. Kabulkan doanya ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang soleh. Jadikan pula anak keturunan kami yang soleh ya Allah. Keturunan yang bertakwa kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka kekuatan untuk menjadi orang yang taat kepadamu. Dengan mengikuti tuntunan utusan-Mu ya Allah. Mencintai Rasul-Mu ya Allah. Mencintai Nabi-Mu ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang bersama kami, yang merindukan jumpa dengan Engkau, jumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Selamat dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, nas'aluka ya Allah anta ja'alana min ibadika as-salihin wa anta ja'alana minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Hidupkan kami laksana hidupnya para ulama. Matikan kami saatnya sebagaimana matinya para syuhada. Ya Arhamar Rahimin, alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wat taufiq wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.